Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Saya baru sekawan selaku Ketua Komda Paguyuban Pasundan Wilayah 2. Kita berbicara historis. Paguyuban Pasundan itu lahir punya visi dan misi. Di antaranya ingin memberantas kemiskinan dan kebodohan. Termasuk juga visinya Paguyuban Pasundan ingin mewujudkan masyarakat Sunda nuluhung elmuna jembar budayana pengkuh agamana. Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan terutama berkiprah di bidang pendidikan dan ekonomi. Di bidang pendidikan di Cianjur ada 7 persekolahan Pasundan. Ada 3 SMK, ada 3 SMA, ada 1 SMP. Dan mudah-mudahan terus bisa berkembang. Yang total jumlahnya kurang lebih di angka kurang lebih sekitar 5 ribuan. Dan di setiap sekolah juga ada yang namanya koperasi dan koperasi persekolahan Pasundan ya menginduk juga ada yang namanya koperasi Paguyuban Pasundan cabang. Termasuk juga di Paguyuban Pasundan itu ada yang namanya Jaga Bala, termasuk juga punya Sako Pramuka Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan dalam rangka merealisasikan visi Paguyuban Pasundan rasanya selaras dengan visi misi seorang bupati atau seorang wali kota juga seorang gubernur, karena indikatornya IPM. Paling tidak Paguyuban Pasundan menunjang 2 hal. Pertama, dalam rangka mengejawantahkan visi memberantas kemiskinan kaitan dengan IPM pendidikan ekonomi, merealisasikan yang namanya visi Paguyuban Pasundan di bidang pendidikan itu juga bisa membantu yang namanya ranah Kabupaten Cianjur, termasuk juga Dewan Pendidikan, karena memang IPM pendidikan salah satu indikator gagal dan berhasilnya seorang bupati. Ya, termasuk juga saat ini di Paguyuban Pasundan lahirlah di Paguyuban Pasundan ada yang namanya Fakultas Kedokteran, dan Paguyuban Pasundan saat ini membuat rumah sakit, membeli rumah sakit dari Yayasan Bayangkara, dan saat ini sudah jadi rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran. Dan di Cianjur, Paguyuban Pasundan bukan ansih hanya di dunia pendidikan saja, tapi juga Paguyuban Pasundan punya walaupun kecil ada puskesmas, atau bukan puskesmas lah, ada klinik ya. Klinik Yayasan Citra Pasundan itu juga ingin berkiprah di bidang itu. Termasuk di dalam rangka ngaguar nanjerkeun tur nanjungkeun ajen budaya tradisi, Paguyuban Pasundan juga tetap ikut serta melestarikan seni budaya tradisi yang ada di Kabupaten Cianjur. Termasuk juga kami mendukung Perda 3 Pilar, bukan hanya cukup dengan perdanya, tapi ada juklak juknis perbubnya. Termasuk juga di Gunung Padang, Paguyuban Pasundan juga ikut berkiprah rencana induk pengembangan pariwisata Cianjur mau ke arah mana, sehingga Paguyuban Pasundan bukan hanya Cianjur tapi bisa disinergitaskan dengan Yayasan Perguruan Tinggi Pasundan. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Unpas memiliki 69 guru besar, dan itu heterogen mata pelajarannya atau heterogen bidang keilmuannya. Termasuk bukan hanya Unpas yang dengan 37 prodinya, kita juga punya spesialis di mana olahragawan nasional di Jawa Barat itu mayoritas ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan STKIP di Cimahi. Juga kita masih ada yang namanya Sekolah Tinggi Ekonomi ya STIE, dan juga kita juga punya Sekolah Tinggi Hukum di Sukabumi. Ya mudah-mudahan saja, karena universitas punya fungsi dan tugas bukan hanya berperan sebagai adat tridharma perguruan tinggi, kalau pengajarannya di kampus, penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Nah, kami juga tinggal bagaimana mensinergitaskan antara Paguyuban Pasundan, Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, Yayasan Pendidikan Dasar Pasundan, dengan kalau kami misalkan di Cianjur dengan Komda Wilayah 2 dan dengan Pemda Kabupaten Cianjur, bagaimana untuk mendongkrak IPM di Kabupaten Cianjur yang terus-menerus kemarin ada di bawah di Jawa Barat. Mudah-mudahan saja kalau toh misalkan suatu saat saya terpilih sebagai reng-rengan pengurus Dewan Pendidikan, apalagi saya mungkin sebagai ketua Dewan Pendidikan, potensi yang ada di luar Cianjur, kalau saya ibaratkan Cianjur ini kebun binatang, saya bawa dari hutan belantara luar untuk dibawa ke Cianjur, dan bagaimana mensinergikan, karena mungkin Dewan Pendidikan ini sebagai event organizer lah, bagaimana mendongkrak, mensinergikan berbagai pemangku kepentingan yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Insya Allah lah, kalau mungkin suatu saat saya ditakdirkan Allah
menjadi ketua Dewan Pendidikan, kalau barokah untuk saya pribadi, keluarga dan masyarakat, ya bagaimana mensinergitaskan. Karena Dewan Pendidikan tidak punya anggaran, betul tidak punya anggaran, karena sifatnya hanya recommended, tapi punya tugas bagaimana meningkatkan layanan pendidikan. Cianjur punya anggota dewan yang suaranya dari Cianjur, dari provinsi ada berapa, pusat ada berapa, yang di Cianjur ada berapa. Dan kita juga harus jantan dan harus jujur. Ya, tapakur lebih bagus ketimbang sholat sunat. Berarti harus mengadakan analisis apa yang menjadi kendala. Kenapa di dunia pendidikan di Cianjur IPM-nya terus-menerus di bawah? Apa yang menjadi hambatannya, menjadi tantangannya? Kita coba untuk mensinergitaskan. Bagaimana tata kelolanya, bagaimana tata pamongnya, bagaimana standar minimal layanannya, bagaimana sinergitasnya, yang terakhirnya bagaimana networkingnya. Ya mudah-mudahan aja nanti kalau bisa bersinergi semua. Ada kalimat bahwa padilah berjamaah 27 derajat. Ada kalimat berikutnya dari para ilmuwan, tiada keberhasilan tanpa network, no success without networking. Ya mudah-mudahan saja, walau bagaimana juga tidak cukup akademis, tapi cukup harus ditambah juga dengan batin. Karena manusia ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Balik bahwa Allah bakal mengabulkan luyu dengan prasangka umatnya. Mudah-mudahan saja suatu saat kalau banyak silaturahmi, ya banyak berdiskusi, ya banyak berkolaborasi, tentunya harus dianalisis dulu. Kendala yang paling pokok, kenapa IPM Cianjur, terutama bidang pendidikan, selalu di bawah. Kalau sudah ditemukan permasalahannya, mudah-mudahan nanti bagaimana solusinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.